Bagi Anda yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha, atau bagi Anda yang ingin belajar spiritual, supernatural, ataupun ilmu sihir demi bisa mengobati orang lain terkena santet, dengarkan ini. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Kamis 11 Juli 2024 jam 6 pagi, kita sedang melayani iklan nomor 4040. Beliau melakukan terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Kenapa? Seorang pengusaha harus paham bagaimana mendeteksi energi, bagaimana melihat titik-titik energi atau simpul-simpul energi yang terhambat. Dengan demikian Anda akan bisa mendeteksi dari mana datangnya penyakit. Kemudian seorang pengusaha juga harus paham bagaimana karakter energi pada tubuh seseorang, karena berdasarkan kualitas dan kuantitas energi yang ada di tubuhnya, orang itu dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Mereka adalah orang yang terkena gangguan magic ataupun medis, utamanya magic. Itu jelas banget membuat energi yang ada di tubuh seorang itu drop. Misalnya terkena santet, terkena pelet, terkena guna-guna, terkena kiriman negatif, kiriman energi negatif, kiriman jin negatif, tinggal di tempat yang angker. Dan mereka ini adalah target market Anda para pengusaha. Anda harus bisa membedakan ini sebetulnya kena masalah magic atau medis sih. Jangan sampai lehernya sakit padahal sebabnya adalah asam urat lalu kita bilang terkena santet. Wah, itu bahaya. Orang yang terkena asam urat naik, lehernya betul sakit, tapi ketika dirasakan energi tubuhnya itu nggak ngedrop, nggak rendah banget seperti orang-orang yang terkena santet. Karena santet itu betul-betul menggerogoti energi yang jelas. Dia masuknya aja dengan cara melubangi energi kok, kan gitu. Nah, untuk klien nomor 4040, kalau menurut Mbak Wira energi tubuhnya itu cenderung tinggi ya. Jadi tidak ada masalah magic. Yang kedua, yaitu orang-orang yang energinya itu sedang. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya, termasuk praktisi kalau jarang tirakat. Energinya itu sedang, seperti Mbak Wira. Mbak Wira itu praktisi tapi jarang tirakat. Kenapa kok Mbak Wira itu jarang tirakat? Siapanya nggak sempat. Karena pejabat ya. Kita itu kalau udah menjabat itu tanggung jawabnya beda Pak dengan orang biasa. Ini aja Mbak Wira sedang siap-siap mau rapat keluar kota sampai hari Selasa. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, tirakat itu berat sekali, susah sekali. Waktunya sempit sekali. Ya itulah kenapa juga Mbak Wira itu menolak kalau ada klien datang ke rumah. Ya, kalian datang ke rumah itu kalau bagi Mbak Wira ada tempat istirahat. Ya, selain karena waktunya yang sangat sedikit, rumah itu adalah tempat istirahat. Mbak Wira nggak mau diganggu kalau istirahat. Kenapa? Mbak Wira itu loh, itu istirahat aja nyempet-nyempetin. Kalau kemudian waktunya istirahat, ditelepon orang, didatangin orang bertamu, wah, itu Mbak Wira paling nggak mau. Dan itulah alasan kenapa Mbak Wira nggak mau jadi pengusaha. Alasan yang pertama yaitu kita tidak bisa menolak pasien yang datang sewaktu-waktu. Padahal pasien datang itu nggak kenal waktu. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam, kadang tengah malam. Sesuai sakitnya dia. Anda lihat di UGD itu. Kenapa sampai buka 24 jam? Karena pasien sakit itu datang sewaktu-waktu. Dan risiko seorang pengusaha adalah didatangi klien sewaktu-waktu. Itu Mbak Wira nggak mau karena Mbak Wira nggak punya waktu. Itu risikonya. Kita lanjut. Ya, yang ketiga adalah orang-orang yang energinya tinggi. Ya, siapa itu? Orang-orang yang energinya tinggi ada 2 Pak. Sebab kenapa menjadi seorang itu energinya itu tinggi. Yang pertama yaitu dia gemar tirakat seperti Anda ini. Makanya energinya jadi tinggi. Orang kalau nggak pernah tirakat ya energinya kan biasa-biasa aja. Tidak rendah, tapi biasa. Nah, kalau gemar tirakat energinya bisa tinggi. Karena tirakat itu menata elektron yang ada dalam tubuh sehingga memicu energi tubuh itu menjadi lebih tinggi. Dan itu konsep seperti ini diyakini ya oleh budaya Asia. Karena orang-orang Asia itu gemar tirakat. Cina itu meditasinya bagus, olahraganya bagus ya, tenaga jinya bagus, sehingga akhirnya membuat selubung ya yang menyelimuti badannya sehingga nggak gampang sakit. Itu keistimewaan orang-orang yang energinya tinggi dan gemar tirakat. Yang kedua, energinya bisa tinggi karena ada khodam di dirinya. Seorang pengusaha harus bisa membedakan mana khodam, mana jin.
Jangan sampai seperti kasus ini. Nanti screenshotnya akan ada ya di dalam video. Nanti akan disertakan oleh admin. Seorang pengusaha harus bisa membedakan mana khodam, mana bukan. Kenapa? Karena dia akan perlu tahu. Oh, pasien saya ini sering apes karena apa? Apakah karena kelakuannya yang buruk dan mengundang apes? Apakah karena pola pikirnya yang luas selalu menarik apes? Ataukah keberadaan jin-jin negatif yang ada dirinya yang menarik apes? Harus bisa membedakan. Nanti ada pertanyaan dari Mbak Wira, Mbah, apakah di diri saya ini ada khodam sehingga kok membuat diri saya itu sering apes? Nah, ini harus dibetulkan, karena khodam itu nggak membuat apes. Kalau khodam itu membuat apes, namanya bukan khodam, tapi namanya adalah jin liar gitu loh. Seorang pengusaha harus bisa membedakan karena itu target market Anda. Nah, kenapa seorang yang memiliki khodam itu energinya itu tinggi? Karena komposisi tubuhnya, komposisi energi yang ada di tubuhnya itu ada dua. Yang pertama adalah komposisi dari energi tubuhnya sendiri sebagai makhluk yang hidup. Manusia sebagai makhluk yang hidup punya energi sendiri. Yang kedua adalah ada tambahan dari energi khodam. Khodam itu adalah jin yang membantu dirinya. Dan jin itu hidup. Karena jin itu hidup, dia punya energi sendiri. Karena dia punya energi sendiri, sehingga dia akan meningkatkan energi di tubuh seseorang yang dia tempeli. Nah, kalau jin liar enggak. Jin liar yang nempel di tubuh seseorang itu malah menggerogoti tubuh dari inang yang dia tempeli. Itu loh ya. Jadi, ya ini target market Anda, maka Anda harus belajar ke arah sana. Maka dari itu, Bapak Ibu ya, ini kalau ada pertanyaan ya, untuk pertanyaan apakah energi saya termasuk energi keilmuan, jawabannya iya, betul. Apakah energi saya lebih tinggi daripada orang pada umumnya? Jawabannya iya, betul. Nah, ini untuk kalian 4040, kalau Mbak Wira skalakan ya, misalnya energi itu Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, yang rendah di bawah 60, yang sedang ya, seperti Mbak Wira ini kan sedang ya, antara 60 sampai 80, yang tinggi di atas 80, maka ini sekitar 85. Jadi memang energinya itu tinggi. Titik ya. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang aura. Aura itu manifestasi dari energi. Energi itu nggak bisa dilihat, Pak, tapi bisa dirasakan pakai sensorik, pakai kulit. Kalau kita ingin melihat energi, apa ada caranya, Mbak? Jawabannya ada, yaitu melalui spektrum ya, yang dia timbulkan. Spektrum itu getaran yang menghasilkan warna. Nah, untuk klien 4040 ini spektrumnya ya, auranya itu dominan merah biru. Merah biru ini kalau menurut Mbak Wira ya, semuanya adalah murni aura dari tirakat. Jadi tirakat keilmuan yang dia pelajari itu membuat muncul warna merah, kemudian aura alaminya itu biru tapi diperkuat oleh ilmu-ilmu atau tirakat yang dia pelajari, sehingga memang merah dan birunya itu dominan namun seimbang ya. Bagus kalau menurut Mbak Wira ini, andai kata Anda menjumpai klien atau menjumpai pasien itu tidak ketakutan, tetap usaha nyata berupa fisik yang rapi, rambut yang cakep ya, kemudian menjaga bentuk badan yang cakep itu harus tetap dilakukan ya, walaupun seorang pengusaha tapi fisik yang bagus itu membuat orang itu nyaman. Contohnya Pak Ustadz Faizar, Anda lihat kan ganteng ya, fisiknya bagus. Jangan seperti Mbak Wira. Mbak Wira ini nggak sempat olahraga ya, karena kesibukan pekerjaan ya, jabatan iya, bisnis iya, membuat Mbak Wira nggak sempat olahraga, akhirnya gemuk. Gemuk di sini bukan karena Mbak Wira tuh kemakan energi keilmuan. Ada itu screenshotnya ya, nanti kalau ketemu ya akan Mbak Wira tunjukkan. Mbah, kenapa praktisi itu rata-rata kurus-kurus kok Mbak Wira itu gemuk? Apakah Mbak Wira itu kemakan keilmuan? Nah ya, itu lucu sih kalau menurut Mbak Wira. Kenapa? Tidak semua hal itu sumbernya adalah magic, Pak. Kalau Mbak Wira sendiri kan ya memang bukan dukun yang dukun klasik, dukun konvensional. Mbak Wira kan juga punya pekerjaan. Ya ini nanti loh, ini udah jam 6.13, bentar lagi Mbak Wira siap-siap mau rapat di luar kota sama Pak Camat. Ya, itu gimana kita tirakatnya? Mbak Wira full nyetir nanti, karena pakai mobilnya Mbak Wira. Ya yang nyaman, mobil kantor nggak nyaman, plat merah nggak nyaman, nyaman mobil sendiri. Gimana mau tirakat? Ngantuk nanti kalau puasa, kalau nggak makan. Kemudian pimpinan juga kalau nggak ditemenin makan kan pasti ya kita nyesungkan.
pejabat-pejabat atau kunjungan-kunjungan dari pusat tuh kalau kita nggak ikut nemenin makan kan sungkan juga. Padahal yang dimakan tuh pasti barang enak-enak, pasti daging, pasti lemak ya. Sehingga ya mau nggak mau akhirnya jadi gemuk. Nah, sebagai seorang pengusaha itu nggak boleh seperti itu. Jangan sampai kita ngobati orang tapi diri kita sendiri sakit. Ya karena gemuk itu kan memicu jantung, memicu kolesterol. Jadi ya harus jaga penampilan, harus jaga badan. Contoh lah Pak Ustadz Faisal, bagus itu, secara fisik keren, gitu ya. Itu untuk aura ya. Merah dan biru ini ya aura kewibawaan dan pengasihan yang bagus. Artinya itu. Kemudian untuk titik cakra yang terbuka, kalau ada aura merah berarti 3 cakra dasar sudah terbuka ya. Yang solar cakra yang ada di perut, kemudian sex cakra yang ada di kelamin ya, Elvis ya namanya ya. Kemudian root cakra yang ada di tulang ekor. Itu semua warnanya adalah merah, oranye ya. Kalau itu terbuka memang aura akan dominan menjadi merah. Kemudian biru yang Anda miliki itu karena cakra jantung yang udah terbuka. Jadi Anda mengetahui perkara gaib itu hanya sekedar tahu, belum bisa melihat, belum bisa merasakan. Tapi tahu, ada bisikan dalam batin, aku tahu walaupun aku nggak melihat. Nah itu ciri dari cakra jantung yang aktif. Memang warnanya biru ya. Nanti kalau Anda latih lagi ya itu bisa naik ke ajna ya. Kemudian naik lagi ke cakra mahkota. Untuk Anda, ini nanti ada pertanyaan, Mbak Wira baca dulu. Dari beberapa titik cakra manakah yang sudah terbuka ya Mbah? Saya sudah berlatih tetapi hingga saat ini masih belum bisa merasakan maupun melihat pancaran suatu energi. Ya kalau melihat itu ya ajna ya yang dilatih ya. Kalau merasakan itu melalui kulit. Kemudian entah itu energi manusia atau alam semesta ataupun makhluk hidup lainnya. Saya belum bisa mengerti antara getaran frekuensi maupun vibrasi energi. Apa benar cakra ajna, mayor atau mahkota saya belum terbuka? Jawabannya betul. Ya, cakra ajna, mayor dan mahkota ya memang belum, masih nyampe di jantung. Itu bisa Anda latih supaya bisa terbuka semuanya. Namun jarang ya manusia itu yang cakra-cakranya terbuka semuanya. Mbak Wira aja nggak semuanya kok ya. Cakra ajna itu hanya Mbak Wira buka ya kalau lagi terawangan. Kalau enggak Mbak Wira tutup karena perih efeknya di dahi. Kemudian sakit banget di kepala bagian belakang atau di pineal gland ya, perih banget. Jadi dibuka hanya waktu-waktu tertentu saja dan itu ada hodamnya. Jadi ketika Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira panggil hodam yang khusus membantu untuk membuka ajna. Sehingga Mbak Wira bisa melihat entitas yang ada di diri seorang atau di benda tanpa harus bersusah payah melatih ajna. Ya memang itu fungsinya punya kodam ya. Jadi bukan buat gaya-gayaan aku punya kodam macan yang meraung-raung dalam rongga dadaku ya, bukan itu. Fungsinya ya membantu pekerjaan kita sehari-hari, membantu kita cari uang. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Yang terakhir, ini kan cakra udah ya. Yang terakhir yaitu keberadaan kodam di badan. Kodam di badan itu ada 4 macamnya, setidak-tidaknya ya, yaitu kodam leluhur, kodam keilmuan, kodam pengisian, dan kodam yang menjadi diri, yang menjadi kodam badan atau diri karena hal-hal lainnya ya. Yang pertama kita bahas dulu kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang mengikuti seseorang akibat ada perjanjian yang dilakukan leluhurnya dulu. Jadi kodam ini dulunya mengikuti leluhurnya. Kemudian setelah leluhur ini meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Nah untuk klien 4040 kalau menurut Mbak Wira akan ada kodam leluhur yang ikut berupa sosok nenek-nenek bungkuk, tapi belum sekarang. Entah mungkin nanti ketika Anda sudah menjadi pengusaha dia akan ikut ya, tapi belum sekarang. Diproses saja, dirakatin terus saja gitu ya. Yang kedua yaitu kodam keilmuan. Kali ini udah ada kodam yang ikut di tubuh seseorang karena orang tersebut gemar tirakat dan mengamalkan ilmu-ilmu yang macam-macam. Sosoknya laki-laki berbaju putih-putih gitu ya. Ini termasuk white entitas ya. Kemungkinan besar amalan-amalan ilmu-ilmu yang Anda amalkan adalah amalan-amalan al-hikmah ya. Biasanya kalau sosok jin keilmuannya seperti ini, usianya rata-rata 800-an tahun dengan level power sekitar 90. Tuah utamanya sendiri lebih ke arah kepekaan batin dan ya memperkuat aura untuk beragam fungsi. Aura ini kalau udah diperkuat maka Anda bisa menggunakannya untuk macam-macam. Magri orang, bersihkan tanah, bersihkan rumah angker, penyembuhan dengan cara injek energi, booster energi,
mageri tubuh seseorang dengan cara menormalkan aura dia yang kacau dan sebagainya. Jadi memang lebih ke booster aura dan gimana tinggal pinter-pinter Anda memanfaatkannya, ya. Yang ketiga yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu, ini nggak ada. Kemudian yang terakhir yaitu kodam yang ikut karena alasan lain-lain, ini juga nggak ada. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Kita baca dulu chatnya, apakah ada pertanyaan yang belum Mbak Wira jawab. Ini chatnya masuk hari Senin ya. Wah, ini mohon maaf sekali ya, karena kesibukan, semata-mata kesibukan ya. Mbak Wira baru bisa melayani hari Kamis ya. Lantas kendala apa dalam diri saya yang harus dibenahi ketika kemampuan untuk merasakan vibrasi, energi, frekuensi dan bagaimana dan sebagaimana yang bisa saya rasakan terhadap perubahan di sekitar saya? Jawabannya adalah butuh guru yang bertatap muka secara langsung, Mbak. Itu nanti ranahnya ke tenaga dalam. Jadi tanpa guru yang bertatap muka secara langsung, Anda akan kesulitan latihan merasakan vibrasi energi. Dan Mbak Wira boleh menebak, sebetulnya silakan Anda yang cerita. Anda nggak punya guru yang Anda datangi secara langsung, ya. Jadi, nah ini resiko juga menjadi penghusada. Orang itu kan paling besar alasannya belajar supernatural, paling bisa ngobati sihir. Mbak Wira nggak siap didatangi murid secara langsung. Kenapa? Waktu, sekali lagi waktu. Nggak ada waktunya, Pak. Untuk ngajarin orang dari dasar, merasakan energi, bernapas ya, bernapas itu bagian dari meditasi. Nggak ada waktunya. Dan itu adalah dua di antara kenapa Mbak Wira itu nggak mau menjadi seorang pengusaha. Udah tiga ya berarti. Tamu datang ya, tidak pernah berhenti. Yang kedua adalah murid ya, yang datang nggak pernah berhenti, nggak kenal waktu. Yang ketiga nggak bisa istirahat. Apakah semua orang bisa berlatih dan belajar sampai bisa? Jawabannya ya. Atau hanya orang-orang spesifik atau orang yang berbakat. Jadi gini, kalau orang berbakat tuh belajar dikit udah bisa. Kalau orang yang nggak berbakat belajar banyak baru bisa. Itu bedanya. Nggak apa-apa. Semua orang kalau belajar pasti bisa. Ya. Kemudian apalagi untuk orang yang bisa melihat suatu penyakit di tubuh seseorang, apakah juga menggunakan metode energi ya Mbak? Kalau Mbak Wira iya menggunakan metode energi atau cakra ajna. Ada orang-orang yang pakai cakra ajna. Kalau Mbak Wira mendeteksinya dengan energi. Semisal melihat dengan menyentuh telapak tangan atau melihat lidah untuk mendeteksi suatu penyakit, misal di pencernaan. Oh, kalau itu ilmunya udah medis ya. Kalau yang Anda bacakan nanti screenshotnya akan Mbak Wira sertakan ya. Ya, melihat menyentuh telapak tangan atau melihat lidah itu kan Pak Ustadz Faizar kan gitu. Itu medis itu yang dipakai. Kalau Mbak Wira dengan vibrasi energi. Ya. Mbah, kenapa kok Mbak Wira itu nggak melihat dengan cara seperti Pak Ustadz Faizar melihat lidah dan sebagainya? Ilmunya yang belum ada, Pak. Ya. Loh, kenapa Mbah kok nggak belajar? Karena saya nggak minat jadi penghusada. Alasannya kenapa Mbah nggak minat? 3 tadi. Ya, 3 tadi. Jadi Mbak Wira nggak minat jadi penghusada karena 3 tadi. Waktu Mbak Wira itu bisa istirahat itu udah alhamdulillah. Ya. Kalau waktu istirahat Mbak Wira terganggu karena ada pasien itu Mbak Wira nggak bisa. Kemudian, oke, ya itu semua pertanyaan udah Mbak Wira jawab. Mbak Wira yakin Anda pasti punya pertanyaan susulan. Jangan sungkan ya, ajukan aja, tanyakan aja nanti. Kalau Mbak Wira ada waktu langsung Mbak Wira balas begitu ya. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi 3 alasan kenapa Mbak Wira nggak mau jadi seorang penghusada. Yang keempat, alasannya adalah Mbak Wira itu tidak mau terkena karma negatif yang dibawa oleh pasien. Jadi gini, orang yang terkena santet itu adalah orang yang layak disantet. Tuhan meng-ACC si dukun yang nyantet agar santetnya itu masuk ke orang itu. Kenapa kok Tuhan meng-ACC? Karena perilakunya, ingatlah ya. Dan tidak ada daun yang akan jatuh kecuali atas izin Tuhan. Termasuk tidak ada santet yang akan masuk ke tubuh seseorang kecuali itu pun Tuhan sudah meng-ACC-nya. Kenapa kok sampai Tuhan meng-ACC? Pasti karena kelakuannya. Contoh. Ada Agus pacaran sama Ani. Saya bapaknya Ani. Agus menghamili Ani. Nggak mau tanggung jawab, dia lari. Saya sebagai bapaknya Ani pasti tak santet habis-habisan si Agus. Nggak mau tahu jawab kok, ditemui susah, malah lari sembunyi. Pasti tak santet habis-habisan. Agus yang kena santet lalu datang ke klien 4040 ini. Mbah, saya kena santet. Mbah, kenapa? Ada orang nggak senang dengan saya, Mbah. Lah kenapa kau nggak senang? Nggak tahu. Mbah kan pasti gitu. Dia pasti mencari pembelaan dan pembenaran atas kelakuannya.
Diobatilah sama klien 4040. Saya tahu, saya pantau, loh Agus kok udah sehat, sekarang pacaran lagi sama anaknya Pak Lurah. Santet lagi, sakit lagi, berobat lagi. Sehat lagi, pacaran lagi sama anaknya juragan beras. Santet lagi, sakit lagi, berobat lagi, dan seterusnya. Karena akhirnya gemes juga. Lah ini Agus ini udah disalib berkali-kali kok sembuh, itu siapa yang obati? Oh ternyata klien 4040. Sikat klien 4040 gitu loh Pak ya. Loh Mbah, saya kan cuma ngobati, kenapa Tuhan juga meng-ACC saya kena tembus? Karena ketularan Pak. Karma itu nular ya, dengan sentuhan tangan saja karma itu nular. Loh kok bisa seperti itu? Wallahu alam, ini masih baru pelajari. Tapi ya karma negatif itu nular. Itulah kenapa salaman itu juga hati-hati. Ketika kita salaman dengan klien yang sakit, yang karma negatifnya itu nular Pak apesnya, Mbak Ura kok bisa bilang seperti itu? Ya karena saya sudah mengalami. Guru saya sudah mengalami. Guru saya cerita, saya baru nyambung. Oh alah. Jadi saya itu terkena karma negatif dari tamu yang datang ke rumah saya. Datangnya sering lagi. Akhirnya salah satu usaha saya bangkrut dari situ. Ada salah satu usaha yang sekarang tutup gulung tikar. Karena dipegang orang yang punya karma negatif ini tadi. Luar biasa bukan? Itu alasan keempat kenapa Mbak Mira nggak mau menjadi seorang pengusaha, karena risikonya besar. Dampak negatif yang dibawa oleh klien bisa nempel ke kita akibat salaman atau akibat sering tatap muka, pelukan juga termasuk. Jelas ya? Kita bisa jadi sasaran tembak karena ngobati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang kena santet ya semata-mata Tuhan mengizinkan, dan itu adalah buah dari apa yang dia perbuat. Yang terakhir lebih ke alasan ekonomi. Jadi gini Pak, kalau mau jadi dokter jangan jadi pedagang Pak. Kalau pengen jadi pedagang ya jangan jadi dokter. Kasihan di kedua belah pihak. Dokternya kasihan, pasiennya juga kasihan. Pasien yang datang ke kita itu pasti udah habis-habisan, nggak punya uang. Sementara kita sebagai seorang dokter, tirakatnya susah, belajarnya susah, prakteknya lama, memakan waktu, tenaga, pikiran, belum risikonya. Orang yang datang ke kita nggak bisa kita tarik uang. Mbak Ura pun juga gitu, kalau ada terawangan klien energinya buruk, Mbak Ura nggak mau narik biaya. Udah terawangan itu aja, nanti Mbak Ura kasih obatnya, Anda obati sendiri, dan itu gratis. Ya itu risiko banget Pak. Udah risikonya besar, kita nggak bisa narik biaya. Jadi kasihan dokternya, kasihan pasiennya. Nah sementara di lain sisi Pak, klien 4040 kita itu akan menikah. Kita akan punya keluarga. Keluarga kita bisa tersingkir Pak, akibat kita menjadi seorang penghusada. Karena klien itu datang, pasien itu datang nggak kenal waktu. Sudah waktu kita habis ngurusi klien, tenaga kita habis ngurusi klien, pikiran kita habis ngurusi klien, belum dampak negatifnya menyerang kita dan keluarga, nggak ada uangnya lagi. Lah kan kita laki-laki Pak, kita harus mencukupi kebutuhan keluarga Pak. Kalau waktu kita udah habis untuk ngobati orang dan nolong orang, terus keluarga kita yang nolong siapa Pak? Gitu. Jadi lebih ke alasan ekonomi. Mbak Ura logis saja ke orangnya. Makanya Mbak Ura bilang, sebagai seorang praktisi Mbak Ura itu lemah tirakatnya. Kenapa? Karena Mbak Ura sibuk cari uang. Mbak Ura punya pekerjaan, Mbak Ura punya bisnis. Makanya tirakat itu ya secukupnya aja. Yang penting ritual udah bisa bagus, ada wirid yang Mbak Ura pegang tiap hari. Ya nggak perlu energi itu tinggi-tinggi sakti-sakti macam Ki Joko Budo, nggak perlu. Yang penting semua urusan jalan lancar. Untuk hal-hal yang nggak bisa Mbak Ura handle, Mbak Ura nggak mau coba-coba. Contohnya sebagai seorang pengusaha, nggak mau Mbak Ura, risikonya besar. Itu kalau nggak ditata energinya itu tetap tinggi, bandingnya ke kita itu berat Pak. Gitu. Baik, itu yang bisa Mbak Ura sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari klien ya, terima kasih Mbah. Memang sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya latih. Ini membuktikan ya bahwa terawangan Mbak Ura itu bukan hanya omong kosong ya, melainkan fenomena-fenomena yang diungkap itu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian atas petunjuk dan pembimbing ya, saya memang disuruh berlatih
oleh pembimbing saya jarak jauh saja, betul tak? Jadi memang lebih baik Wak, apabila ingin mendeteksi energi, ingin peka energi itu ya jarak dekat Pak, supaya si pembimbing atau coachnya Anda itu bisa memantau apakah yang dilakukan oleh murid saya ini sudah benar apa belum, apakah yang dilihat oleh murid saya ini sudah tepat apa meleset. Dikhawatirkan kalau jarak jauh itu kemudian ada halusinasi tidak terdeteksi gitu Pak. Jadi ya carilah perguruan-perguruan yang bagus dekat dengan sana kalau memang masih ingin jadi pengusaha setelah mempertimbangkan semua dampak dan risiko yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, kita ngobrol santai ya. Jangan sungkan, apapun pertanyaan Anda, kalau Mbak Wira bisa menjawab, akan Mbak Wira jelaskan. Terima kasih, lanjut.